Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Anissa Yasmin dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas dengan nomor BP 201086-2007. Pada presentasi kali ini, di video ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan kepada teman-teman semua tentang salah satu materi psikologi, yaitu tentang kesulitan belajar pada anak. Nah, sebelum kita masuk dan memahami lebih lanjut tentang kesulitan belajar, kita akan mengkaji dulu apa itu kesulitan belajar. Jadi, kesulitan belajar secara sederhananya adalah situasi di mana individu kesulitan untuk memahami sesuatu hal atau suatu pelajaran yang mereka terima. Nah, kesulitan ini biasanya dirasakan secara tidak wajar dan didukung oleh faktor-faktor tertentu pada suatu individu, baik eksternal maupun internal. Sebenarnya kesulitan belajar ini adalah suatu yang umum atau fenomena yang umum mungkin aja terjadi bagi setiap pembelajar. Entah itu mungkin saja kesulitannya itu rendah atau kecil, mungkin aja kesulitannya itu rendah atau mungkin tinggi, atau aja apakah mereka itu memiliki kesulitan di semua mata pelajaran ataukah hanya di beberapa mata pelajaran tertentu, atau mungkin aja kesulitan ini bersifatnya tetap atau mungkin selamanya memang ada pada diri individu tersebut. Nah, jadi kita akan mengkaji lebih lanjut selanjutnya adalah faktor penyebab dari kesulitan belajar. Nah, khususnya pada anak sekolahan nih, penyebab dari kesulitan belajar itu kita bisa kaji dari 4 faktor, yaitu anak didik, keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, pada faktor penyebab kesulitan belajar pada anak didik itu bisa jadi terjadi karena mungkin anak didiknya memiliki intelektual yang rendah atau memiliki psikologi yang kurang bagus untuk menerima pelajaran, atau sebenarnya mereka itu anaknya emosional sehingga tidak bisa diperlakukan secara sembarangan. Lalu mereka susah untuk beradaptasi dan sebagainya. Jadi itu faktornya mungkin saja datang dari anak itu, secara fisiologis dari anak tersebut dan juga mentalitas dari anak tersebut. Nah, yang kedua adalah keluarga. Mungkin saja kesulitan belajar pada anak itu dipicu oleh keluarga yang ketat, oleh ibu atau ayah yang sangat kurang memberikan kasih sayang, dan juga beberapa konflik-konflik keluarga lainnya yang membuat si anak tidak fokus untuk melakukan pembelajarannya. Lalu mungkin saja faktornya ada di sekolah. Bisa saja gurunya adalah orang yang sangat tegas, gurunya sangat pemarah, gurunya tidak pilih kasih, atau juga mungkin teman-temannya yang suka membuli anak tersebut, ataukah memiliki anak lingkungannya sangat tidak cocok dengan anak tersebut, dan lain sebagainya yang mungkin terjadi dalam konteks sekolahan. Nah, lingkungan masyarakat ini bisa kita lihat dari tempat tinggal dari anak tersebut. Apakah mungkin anak tersebut tinggalnya bersama orang-orang yang pembuli, atau anak-anak itu dia tinggalnya dengan keadaan lingkungan yang sangat kumuh, atau berbagai asumsi lainnya yang mungkin menjadi faktor penyebab kesulitan belajar. Jadi kesulitan belajar pada anak itu mereka mengalaminya itu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Lalu, bagaimana sih cara kita atau bagaimana cara seorang pengajar untuk mengatasi kesulitan belajar pada anak? Sebelumnya, kita harus tahu dulu, kira-kira bagaimana cara seorang pengajar atau kita sendiri untuk mengidentifikasi apakah anak tersebut memiliki kesulitan belajar atau tidak. Yang pertama, itu dasarnya adalah observasi yang paling utama. Observasi kepada anak didik, apakah mereka itu memiliki kesulitan belajar yang tinggi atau tidak, itu sangat diperlukan daya observasi dari setiap pengajar. Nah, dengan selain itu bisa juga nih bicara hati ke hati kepada anak tersebut. Kira-kira kenapa ya dia seperti itu? Ataukah apakah apakah anak tersebut
memiliki kesulitan dalam mempelajari dan memahami materi-materi di sekolah. Bisa jadi juga melihat riwayat hidup anak tersebut, apakah anak tersebut itu memiliki keluarga yang broken home atau dia memiliki sakit atau sebagainya. Nah, usaha para pengajar untuk mengatasi kesulitan belajar pada anak ini nggak harus dilakukan. Dan kita nggak boleh diam aja ketika lihat ada orang yang sulit nih untuk belajar, untuk memahami setiap apa yang kita sampaikan. Nah, cara untuk mengatasi kesulitan belajar ini dilakukan secara step by step. Ini nggak langsung kayak uh, langsung langsung mengatasi dengan langsung memaksa anak untuk belajar dengan baik, itu enggak. Perlu step by step untuk mengatasi kesulitan belajar kepada anak. Karena untuk mengatasi masalah kita harus terlebih dahulu mendalami apa masalahnya untuk berteman dengan si masalah ini. Jadi sama halnya kita berteman dengan kesulitan belajar anak ini agar kita bisa mengatasinya. Yang pertama adalah penting sekali kita untuk mengumpulkan data. Jadi bisa jadi melakukan kunjungan rumah, melakukan meneliti progres anak, meneliti tugas kelompoknya bagaimana, dan lain sebagainya. Lalu setelah kita mengamatinya, lakukan pengolahan data, lakukan identifikasi kasus, membandingkan antara kasus A dengan kasus B, membandingkan dengan anak ini dengan anak ini, kenapa ada perbedaan, dan juga mungkin kita menjadi menarik kesimpulan. Lalu setelah kita mengolah data, kita melakukan diagnosa. Kayak mungkin saja anak ini ternyata mengalami pembulian jadi daerah sekolahnya. Setelah melakukan kunjungan rumah, anaknya baik-baik saja, tapi ketika tugas kelompok, anak tersebut mengalami penurunan dalam performanya. Jadi setelah melakukan data ini, data itu, mungkin saja anak ini mengalami kesulitan belajar karena dia itu dirundung sama orang lain, begitu. Lalu setelah itu caranya untuk mengatasi kesulitan belajar ini adalah dengan melakukan treatment yang baik dan treatment yang sesuai dan tepat kepada anak tersebut. Misalkan pada kasus tadi, anak itu mengalami pembulian. Nah, kita usahakan dia untuk mendapatkan teman-teman yang baik, usahakan dia untuk mendapatkan lingkungan yang baik, teman-teman yang atau mungkin seperjuangan dengan dia sehingga dia tidak merasa sendiri, lalu berusaha untuk menghindarkan dia dari kelompok-kelompok membuli itu. Dan juga atau mungkin melakukan bimbingan secara personal untuk membuat anak tersebut merasa dia itu didukung secara mental. Nah, kira-kira itu adalah salah satu contoh yang saya paparkan dalam bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar pada anak sebagai seorang pengajar. Nah, itu dia tadi presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan segala keliru yang ada pada video dan presentasi kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.